Bismillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Ar-Rahmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah yang tengah kita lakukan di pagi hari ini adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak hanya pagi hari ini talabul ilmi, kita sedang berada di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang di pagi hari pergi menuju masjid,
La yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Dia tidak memiliki keinginan apapun illa kecuali an yata'allama khairan, ingin mempelajari kebaikan-kebaikan. Dia dari rumah menuju ke masjid tujuannya ingin menuntut ilmu, mempelajari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam. Atau yu'allimahu, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Yang belajar dan yang mengajarkan, yang menuntut ilmu dan yang menyampaikan ilmu, murid dan ustadznya. Yang dimaksud dalam hadis ini, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia, dua orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya sempurna, kata Nabi. Semoga kita juga semua mendapatkan pahala yang Nabi sebutkan tadi. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita sebagaimana yang telah kita sepakati bersama. Kajian kita di Sabtu pekan yang ketiga di Masjid Ar-Rahmah. Pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Sultan Ali hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Salasuna Sababan Litanala Rahmatallahi Ta'ala, yaitu kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti yang ada di tangan saya ini, dengan terjemahan bebas, yaitu buku yang berjudul Menjadi Istimewa dan Dirahmati Allah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita terjemahkan apa adanya dalam bahasa Arab tadi, judulnya ya bukan seperti yang ada di buku yang saya pegang ini. Jadi kalau kita mengikuti judul apa adanya, Salasuna Sababan Litanala Rahmatallahi Ta'ala, maka judulnya adalah 30 sebab agar dirahmati Allah Ta'ala. Itu judul asli kalau mengikuti teks Arabnya, 30 sebab agar dirahmati Allah. Makanya di dalam buku ini, sekalipun judulnya berbeda, isinya ada 30 orang, 30 karakteristik orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Isinya itu. Di dalam kitab yang lain yang mirip juga isinya sama, cuman beda kitab, tapi isinya sama, yaitu kitab yang berjudul Al-Marhumun Fi Daw'il Qur'an, Fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnatil Mutahharah, yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan orang-orang yang dirahmati Allah menurut Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi yang suci. Nah itu isinya juga sama 30 orang. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, beberapa kali pertemuan kita bulan-bulan yang sebelumnya kita tengah membahas muqaddimah dari buku itu, dan itu sudah kita tuntaskan. Hari ini kita langsung akan memasuki orang yang pertama yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebelum masuk ke sana, tentunya sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada panjenengan semua tentang sebuah hadis Nabi yang mau ndak mau harus kita camkan baik-baik. Apa itu? Yaitu hadis di dalam riwayat Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, di nomor asli nomor 2817, atau dicetakan terjemahan, saya nggak bawa ya,
yaitu di nomor 2414, bersumber dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Kata Nabi, bukan amal seseorang yang bisa memasukkannya ke dalam surga atau menjauhkan dari neraka, bukan amal seseorang, termasuk juga aku, kata Nabi. Tetapi yang memasukkan seseorang ke dalam surga, menjauhkan seseorang dari neraka, semata-mata adalah karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Berarti rahmat Allah ini adalah dibutuhkan oleh setiap kita kaum muslimin, muslimah, mukmin dan mukminah. Kita butuh rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan rahmatnya Allah itu turun manakala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab Allah merahmati kita. Ya, orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Adapun amal soleh yang kita lakukan, sholat, ya zakat, ya puasa, haji, umroh, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, semua termasuk menuntut ilmu yang panjenengan lakukan pagi hari ini kan amal soleh. Itu yang akan memposisikan kita di surga level mana kita akan masuk. Itu amal soleh yang berbicara. Tetapi kita masuk ke surga, itu rahmatnya Allah. Kita di surga level berapa, itu amal soleh yang berbicara. Bisa difahami maksudnya? Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga, dalam Sahih Muslim, nomor aslinya 2751, atau dicetakan terjemahan 2365, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi wa huwa indahu fawqal arsy. Apa kata Nabi? Tatkala Allah menciptakan makhluk, ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis dalam buku yang tersimpan di arsy-Nya. Jadi ketika makhluk semua sudah diciptakan oleh Allah, maka Allah menulis pada sebuah buku yang itu disimpan di arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Apa isi yang ditulis oleh Allah di dalam buku itu? Isinya adalah, sesungguhnya rahmat kasih sayangku lebih besar daripada murkaku. Rahmatku lebih besar daripada kemarahanku, daripada murkaku. Makanya kita harus meminta kepada Allah rahmat. Makanya Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan menyampaikan, nggak bosan-bosan menyampaikan, kita ini kalau berdoa kepada Allah, tolong yang kita minta lebih dahulu itu 6 perkara. Saya pernah nyampaikan ini kok, pernah. Kita ini kalau berdoa kepada Allah, sebelum minta rezeki, sebelum minta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh soleha, sebelum minta itu dulukan 6 ini. Kalau minta itu 6 ini didulukan. Apa itu? 1, minta rahmat. Doanya kayak apa Ustaz? Doa minta rahmat banyak, diantaranya Rabbana atina min ladunka rahmah. Terus wahayyi lana min amrina rasyad. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya. Dan seterusnya. Itu kan ada di surat apa itu? Al-Kahfi. Minta rahmat. Yang kedua, minta ampunan. Minta ampun kepada Allah. Doanya banyak, minta ampun. Misalnya sekalian aja yang lengkap, doa minta ampun yang lengkap. Ya, minta ampun untuk kita,
minta doa, minta ampunan untuk orang tua kita, sama minta ampunan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Apa itu? Misalnya begini doanya, insya Allah panjenengan hafal. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu. Ya Rabb kami, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku dan dosa kaum muslimin pada hari penghisapan amal. Loh, kan enak itu, lengkap. Ya untuk kita, ya untuk orang tua, dan untuk, bahkan katanya Nabi, orang itu kalau mendoakan saudaranya, yang saudaranya tidak tahu kalau didoakan, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang dia doakan. Makanya panjenengan jangan pelit-pelit kalau berdoa. Kalau berdoa, doakan saudara kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Lah, jumlahnya kan banyak. Kita mendapatkan pahala sejumlah muslim yang kita doakan tadi. Wih, banyak berarti Ustaz. Iya, ada lagi versi lain. Misalnya doa minta ampun ini, doa minta ampun yang komplit juga begini. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina. Ah, bukan. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Oh, lengkap itu. Saya ulang ya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Artinya, ya Rabb, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, tamu-tamuku dari kalangan orang-orang beriman, dan dosanya kaum mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Lengkap kalau itu. Oh. Makanya itu doa ampunan. Yang ketiga, kita kalau berdoa, tolong upayakan ini didulukan sebelum minta yang lain. Yang ketiga adalah doa meminta tambahan ilmu. Kita ini sering kali minta tambahan itu mesti tambahan rezeki, betul tidak? Ya, tambahan rezeki, tambahan istri, macam-macam lah, udah. Tuh ya, udah tambahan. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, tambahan rezeki itu sering kali kita minta. Yang benar itu minta tambahan ilmu. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satu pun ayat dalam Al-Quran. Bapak Ibu kalau membuka lembaran-lembaran di dalam Al-Quran, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan ayat yang mengatakan Rabbi zidni malan. Nggak ada. Yang ada itu Rabbi zidni, ya Rabb tambahkanlah ilmu. Tuh, contoh yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Loh, itu minta tambahan ilmu. Yang keempat, meminta hidayah, petunjuk. Contohnya banyak doa minta hidayah. Di antaranya adalah doa yang berbunyi gimana itu? Ayo diteruskan ini. Allahumma inni as'alukal huda. Terus ayo. Wattuqa, terus wal afafa, terus wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah. Ya, terus wattuqa, ketakwaan, wal afafa, terpelihara diri dari maksiat, wal ghina, hidup serba berkecukupan. Minta hidayah. Itu ya. Termasuk diantaranya apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Loh, itu juga ada minta rahmat. Innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Kan ada orang itu setelah hijrah sudah dapat hidayah, ternyata yaitu dia berbalik arah. Karena mungkin bisa jadi salah cari teman, tidak selektif cari teman, sehingga temannya bisa bawa pengaruh. Bisa, orang itu hidayah yang sudah Allah berikan itu bisa berubah. Makanya
minta hidayah. Termasuk diantaranya doa, insya Allah Bapak Ibu hafal, ya muqallibal qulub, terus tsabbit qulubana ala dinik, ya Allahumma musarrifal qulub sarrif anni ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini dalam agamamu ya Allah. Minta hidayah, ini penting. Abu Thalib paman Nabi, kurang apa? Kurang apa Abu Thalib? Dia paman Nabi, sudah ya. Yang kedua, ketemu Nabi setiap hari, lihat wajahnya Rasul. Bayangkan ini, ya, setiap hari lihat Nabi, tapi tetap matinya kafir. Kenapa? Karena hatinya tidak tercelup, tidak tersentuh dengan hidayah. Nah, tidak tersentuh dengan ganti-ganti. Ya ini mic-nya nggak dapat hidayah. Bunyi ini, bunyi. Duh, hilang. Ya. Pak Didik dikasih yang mati aja. Kuat kok suara. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hidayah ini penting. Abu Thalib tidak tersentuh dengan hidayah, tidak tersentuh dengan hatinya, tidak tersentuh dengan hidayah. Ada yang tidak ketemu Nabi, nggak melihat wajah Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Karena tersentuh dengan hidayah, maka dia masuk Islam. Seperti Raja Najasyi, nggak lihat Nabi, hanya baca surat Nabi, maka Allah tanamkan hidayah dalam hatinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, maka penting sekali meminta hidayah. Terus nomor berapa sekarang yang harus kita minta kepada Allah? Nomor 5, minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Doanya banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga termasuk. Di antara yang lain yang bagus, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa Nabi begini, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan seluruh perbuatan yang bisa mengantarkan aku ke surga, baik itu dari perbuatanku ataupun ucapanku. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan semua hal yang bisa mendekatkan aku dengan neraka, entah itu dari ucapanku atau dari perbuatanku. Nah, itu. Atau yang singkat aja, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Boleh. Yang terakhir, yang nomor 6, yang mestinya kita dulukan adalah minta keselamatan dunia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Doanya apa? Ada di zikir pagi petang. Allahumma afini, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu ampunan dan keselamatan. Keselamatan pada agamaku, keselamatan pada duniaku, keselamatan pada keluargaku, dan keselamatan pada hartaku. Minta doa selamat dunia akhirat. Lalu ditutup Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan seterusnya itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi minta keselamatan dunia dan akhirat, selamat dari azab, selamat dari penyakit. Tuh itu. Dan banyak sekali ya. Baik, jadi 6 tadi, salah satunya adalah meminta rahmat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk nomor 1, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla.
Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, nomor satu. Bapak Ibu, maaf, bagi Bapak Ibu yang sudah punya bukunya ini, punya buku ini yang tadi ada di tangan saya, buku panduan kita setiap Sabtu ketiga di Masjid Ar-Rahmah ini saya sengaja tidak urut. Kenapa? Kalau di buku ini, orang nomor satu yang mendapatkan rahmat menurut Al-Quran, mendapatkan rahmat Allah menurut Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu, setelah Quran tuntas baru sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Di sini disebutkan orang yang pertama itu adalah orang yang beriman kepada Allah, tapi tidak saya sebutkan beriman dulu. Kenapa? Saya mencoba mengurutkan mulai dari awal surat. Ya kalau awal surat ya mulai dari setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu siapa? Orang-orang yang dirahmati Allah. Ali Imran. Di surat Ali Imran itu ada enggak orang-orang yang dirahmati Allah? An-Nisa. Di surat An-Nisa itu ada enggak yang dirahmati Allah? Jadi urut. Kalau di buku ini enggak urut. Langsung nomor satu beriman kepada Allah, itu dalilnya langsung An-Nisa. Lah saya mencoba mengurutkan awal surat Al-Baqarah. Jadi kalau di buku ini Bapak Ibu, yang akan kami sampaikan yang nomor satu itu, ini masuk di nomornya nomor 8. Siapa? Orang yang sabar ketika terkena musibah. Nah itu nomor satu yang akan kita bahas hari ini, karena ada di surat Al-Baqarah itu. Bisa difahami Bapak Ibu ya yang kami sampaikan ya? Bisa ya? Jadi saya tidak mengurut nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya dari buku ini. Tidak. Saya mencoba mengurutkan sendiri mulai dari awal surat, yaitu Al-Baqarah, terus begitu seterusnya. Lah, yang nomor 1 yang akan kami sampaikan pagi hari ini adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Sabar. Sabar. Ya, sabar ketika terkena musibah. Kalau di buku ini bukan orang sabar yang nomor 1, orang yang beriman kepada Allah. Baik, kita bahas nomor 1 orang yang sabar. Ini aja waktunya mungkin gak cukup nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa cukup. Jadi 1 kali pertemuan 1 orang yang kita bahas ya. Yang pertama, orang yang sabar menghadapi musibah ketika tertimpa musibah. Mana dalilnya orang sabar mendapatkan rahmat Allah? Dalil surat Al-Baqarah. Ayo dibuka Al-Baqarahnya. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat yang ke 155 sampai 150, mohon maaf, 156 maksud saya. Al-Baqarah 156. Sebentar ya. Al-Baqarah 156. Nggak apa-apa deh, mulai 155. 155 sampai 157. 155 sampai 157. Bagaimana itu dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Nah itu silakan dibaca Pak Didi. 155 sampai 157. Silakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. 1. Ketakutan. Pak, Bu, maaf ini, maaf. Mungkin Bapak Ibu sebelum ayatnya dilanjutkan oleh Pak Didi, saya tanya ini. Mungkin kita semua pasti bingung. Apa sih bedanya antara ujian dengan musibah?
Ujian sama musibah. Ada ujian, ada musibah, ada azab. Itu apa sih bedanya? Nih, ringkas saja ya, supaya tidak tambah melebar. Ini perlu saya sampaikan karena ayatnya tadi itu musibah soalnya. Baik, saya tadi kan mengatakan ya, alladzina idza asabathum musibah. Loh, musibah. Apa sih bedanya musibah sama ujian sama azab? Jadi begini Bapak Ibu, musibah dan ujian, ini dulu. Musibah dan ujian. Musibah itu bahasa Arab, ujian itu bahasa Arabnya namanya fitnah. Fitnah itu termasuk ujian artinya. Bapak Ibu kepingin tahu kalau fitnah itu artinya ujian? Coba itu dipotong dulu. Saya minta tolong dibacakan surat 21 ayat 35. Saya pengen tahu apa benar fitnah itu artinya ujian. Ujian itu bahasa Arabnya namanya fitnah. Apa benar? Itu di 21 ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Loh, ada kata-kata fitnah. Saya ulang ya. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Loh, ada kata-kata fitnah. Wa ilaina turja'un. Ayo baca, silakan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya, tidak ada manusia kekal selamanya. Saya camat, bapak-bapak camat, ibu-ibu juga camat. Apa itu camat? Calon mati, calon mayit. Ya, semua pasti mati, tinggal tunggu giliran saja. Terus kami akan menguji kamu dengan keburukan. Terus dan kebaikan. Stop, perhatikan. Berarti kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Nah, berarti fitnah itu diterjemahkan cobaan atau ujian. Nah, sampai di sini insya Allah panjenengan mulai paham. Ada dua bahasa Arab, ada musibah, ada fitnah. Ada musibah, ada ujian atau cobaan. Apa sih bedanya? Saya teruskan yang tadi sempat saya potong itu. Bedanya, sebentar. Musibah dengan ujian, musibah dengan cobaan, musibah dengan fitnah, itu sama-sama konteksnya untuk orang beriman. Sama-sama. Makanya panjenengan kalau baca Al-Quran, mesti musibah, fitnah atau ujian atau cobaan, ujung-ujungnya untuk orang beriman. Cuman bedanya kalau musibah itu adalah semua perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Gak disukai oleh manusia, itu namanya musibah. Sakit, kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya kekurangan jiwa, kehilangan orang yang kita cintai, itu musibah namanya. Ya, suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, atau mungkin juga harta kita diambil orang, dicuri, dirampok, dibegal, gendam dan seterusnya. Itu musibah. Sakit ringan, sakit berat, itu musibah. Mesti yang tidak enak, itu namanya musibah. Tapi untuk orang beriman, untuk orang beriman konteksnya. Lah kalau ujian Ustaz, cobaan atau fitnah bahasa Arabnya, itu apa bentuknya? Fitnah itu biasanya untuk yang bagus-bagus. Ujian tapi enak-enak. Contohnya, ayo dibuka. Saya mau ngasih contoh ini. Ujian tapi enak-enak. Cobaan tapi enak-enak, menyenangkan tapi cobaan, menyenangkan tapi ujian. Contohnya surat nomor 64. Ayo dibuka surat nomor 64. Surat 64 itu surat apa? At-Taghabun. Ayatnya 15. Masya Allah, barakallahu fiqh. Ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Loh, fitnah. Ya, fitnah. Terus ayo baca. Wallahu indahu ajrun azim. Silakan. Sesungguhnya hartamu. Pelan-pelan Pak Didi, ulang lagi. Sesungguhnya hartamu. Selain harta apa? Dan anak-anakmu. Itu sebagai apa Pak Didi? Hanyalah cobaan bagimu. Nah, jadi panjenengan sudah paham sekarang. Musibah sama cobaan itu konteksnya untuk orang beriman. Bedanya kalau musibah yang buruk-buruk, kalau cobaan
yang enak-enak, punya harta melimpah, siapa nggak seneng? Itu ujian. Punya anak keturunan soleh-soleha pada hafal Quran, itu juga ujian. Punya pasangan hidup soleh-soleha, itu juga ujian. Punya harta melimpah, kendaraan mewah, ini juga menyenangkan. Menyenangkan tapi ujian. Oh, tapi semuanya untuk orang beriman itu. Lah kalau azab Ustaz, beda azab. Itu untuk orang kafir. Loh berarti Ustadz kalau di negeri kita ada gempa, ada erupsi, banjir, tanah longsor, angin topan yang memporak-porandakan rumah-rumah penduduk, semua pada mati, bahkan mungkin yaitu tanaman-tanaman, pertanian-pertanian hancur dan seterusnya. Itu adab, musibah atau ujian Ustadz? Jawabannya tergantung. Kalau orang soleh kena imbasnya, orang soleh juga kena, maka itu namanya musibah. Yang gak enak soalnya kena gempa, padahal orang soleh ini, orang beriman, kena efek erupsi misalnya sampai meninggal, musibah. Musibah itu. Lah kalau mereka tidak beriman, adab. Bisa dibedakan sekarang? Sudah tahu sekarang Bapak Ibu ya. Jadi adab itu berlaku, Allah turunkan kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang sudah bisa bedakan ya, musibah, ujian dan adab. Ayo Pak Didik dibaca ulang lagi Al-Anbiya-nya tadi. Saya kok kepingin, itu menarik ayat itu Pak Didik. Surat Al-Anbiya ayat 35 tadi. Ayo, setiap yang bernyawa pelan-pelan. Ayo. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Poinnya sekarang, kami akan menguji kamu ya, dengan keburukan dan kebaikan. Pasti ibu-ibu bertanya, bapak-bapak juga bertanya, Ustadz, ujian atau cobaan yang buruk sama yang baik itu contohnya kayak apa? Yang buruk apa? Yang baik apa? Saya akan jawab, ujian yang buruk yang tadi, yang sempat dipotong ayatnya. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 15. Kembali Pak Didi, Al-Baqarahnya 155. Dalil tentang orang sabar tadi, Al-Baqarahnya 155. Balik lagi. Bingung Bapak Ibu? Nggak ya? Nggak bingung ya? Nggak bingung kan? Balik lagi. Kita kan kepingin merinci gitu loh. Saya rinci sekarang. Panjenengan kan sudah tahu ujian yang Allah berikan kan ada dua, ada yang buruk, ada yang baik. Lah yang buruk itu bentuknya apa? Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 155. Baca terjemahnya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Loh, cobaan, fitnah. Lanjut. Dengan sedikit ketakutan. Ketakutan sudah kita lalui nih, ujian ketakutan. Semua orang beberapa waktu yang lalu takut ke masjid, takut sholat berjamaah, sofnya rapat sampai sofnya renggang-renggang. Loh, takut ke masjid karena kita nggak tahu siapa pembawa virusnya. Mau kumpul-kumpul keluarga sampai nggak bisa karena diterapkan physical distancing, social distancing. Mau ketemu teman nggak bisa, pengajian semua online semuanya, nggak ada yang tatap muka, semuanya pada takut. Oh, ya, kita sudah lewati ini, alhamdulillah sudah melandai. Meskipun muncul fitnah baru, apa itu? Omnivora, pemakan segala manusia, omnivora, ya, omnivora, manusia itu omnivora loh ya, kabel aja dimakan kok, besi itu loh dimakan, ya, omnivora. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada tisu. Saya minta tolong, saya minta tisu. Mana? Iya diambilkan, masa Ustadz di bisnis guyon. Ya, guyon. Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah ujian yang buruk adalah yaitu ketakutan. Baik, terus kemudian kelaparan, kekurangan harta. Terus kemudian kekurangan harta. Nah, itu kekurangan harta alias kemiskinan. Tuh ya, lanjut teruskan.
jiwa dan buah-buahan. Kekurangan jiwa, maksudnya kekurangan jiwa yaitu kehilangan orang yang kita cintai itu. Dan kekurangan buah-buahan, maksudnya apa kekurangan buah-buahan? Gagalnya pertanian dan seterusnya. Afwan, tangan kiri. Jadi ini menunjukkan kepada kita itu contoh-contoh cobaan ujian yang buruk-buruk tadi itu. Ya, saya mau tanya sama panjenengan. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah kena musibah. Betul atau tidak? Entah itu musibah sakit, sakit ringan, sakit berat, pasti pernah kita alami. Pasti pernah kita alami. Itu namanya musibah atau ujian. Konteksnya untuk orang beriman. Dan kalau musibah itu mesti yang buruk-buruk, yang nggak enak. Tapi kalau ujian itu yang enak-enak. Sekarang saya kasih contoh. Ujian yang Allah berikan yang bentuknya enak-enak. Contohnya kayak apa? Tadi kan sudah kita dengarkan, akan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Yang buruk sudah, sekarang yang baik-baik. Cobaan yang sifatnya enak, menyenangkan tapi ujian. Contohnya apa? Buka surat Ali Imran, surat nomor 3. Surat nomor 3 Ali Imran, ayatnya ayat 14. Kita lihat ya. Kita lihat lagi Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 14. Ya, ayatnya 14. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Silakan. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Apa saja yang indah-indah itu Pak Didik? Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Baik, apa saja bentuknya itu? Ujian tapi menyenangkan. Menyenangkan tapi cobaan. Apa itu? Yaitu wanita-wanita. Perempuan-perempuan punya istri, pasangan hidup, itu cobaan, ujian. Nomor 2, Anak-anak. anak-anak. Saya mau tanya sama panjenengan, tolong dijawab, tolong dijawab. Nabi siapa yang diuji oleh Allah dengan istrinya? Nabi siapa? Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Dua nabi ini diuji oleh Allah dengan pasangannya yang itu nggak taat sama Allah. Terus barusan Pak Didik nyebut anak-anak. Saya tanya, nabi siapa yang diuji oleh Allah anaknya durhaka, nggak mau mengikuti perintah Allah? Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Sudah ada banyak contohnya. Ya, banyak. Ada orang itu yang diuji dengan anaknya. Bapak ustadz, anaknya durhaka. Ya, seperti itu. Banyak yang kayak begini. Bapak ibunya ustadz, ustadzah, ternyata anaknya, keturunannya naudzubillah min dzalik, yaitu bandar narkoba. Nanti suaminya ustadz, istrinya ndak jilbaban. Banyak. Suaminya jadi imam di masjid, istrinya lepas jilbab. Banyak nggak yang kayak begini? Keluar rumah buka aurat padahal suaminya imam di masjid. Berarti dia itu diuji oleh Allah dengan istri. Ya, seperti itu. Banyak contohnya. Terus apa lagi Pak Didi? Silakan. Harta yang banyak. Stop. Harta yang banyak dari jenis apa? Dari jenis emas dan perak. Emas dan perak. Terus apa lagi? Kuda pilihan atau kendaraan. Terus. Binatang-binatang ternak. Terus. Dan sawah ladang. Baik, stop. Saya tanya, siapa nama orang yang diuji oleh Allah dengan harta yang banyak dan ternyata dia matinya mati mendapatkan azab dari Allah? Siapa namanya? Qarun. Siapa itu Qarun? Sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Misanan sama Nabi Musa. Karena ayahnya Qarun itu adalah pamannya Nabi Musa. Jadi saudara kandung ayahnya Nabi Musa. Makanya Qarun dan Nabi Musa itu sepupu. Ya, hanya saja Qarun tidak mengikuti perintah Allah. Dia mengatakan harta yang dia miliki itu semua karena kepiawaian, kepintaran dia dalam berusaha. Maka Qarun dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Ada lagi yang diuji oleh Allah dengan perdagangan, kaya raya miliarder di zaman Nabi. Di zaman Nabi, siapa itu nama orangnya? Dan dia matinya mati kafir. Siapakah dia? Ubay bin Khalaf. Makanya sampai-sampai kata Nabi, hadisnya sahih ini, kalau tidak salah riwayatnya riwayat Ibnu Asim. Ya,
riwayat Ibnu Asim. Itu disebutkan begini dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadisnya begini. Siapa saja orang yang meninggalkan sholat, siapa saja orang yang meninggalkan sholat, maka nanti di hari kiamat di neraka ketemu sama 4 orang ini. Orang yang meninggalkan sholat sengaja tidak sholat, ketemu dengan 4 orang ini. 1 Fir'aun, 2 Haman, 3 Qarun, 4 Ubay bin Khalaf. Katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, apa kata Ibnu Qayyim? Bagus perkataan beliau. Beliau mengatakan, siapa saja yang meninggalkan sholat karena urusan kekuasaan, maka dia ketemu Fir'aun. Siapa saja yang meninggalkan sholat karena urusan pemerintahan, kesekretariatan, rapat jalan terus padahal adzan, tetap rapat dilanjutkan padahal ini ada adzan, maka dia akan ketemu dengan Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Siapa orang yang meninggalkan sholat karena urusan harta, ya sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, apa itu istilahnya, banting apa? Banting keringat peras tulang. Sekalian lah saya balik gitu loh ya. Yang benar kan banting tulang peras keringat ya. Ini tidak banting keringat peras tulang sudah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Time is money. Waktu itu uang. Sampai nggak sempat untuk sholat duha, nggak sempat ke masjid berjamaah. Terus cari uang, cari fulus. Maka orang yang meninggalkan sholat karena harta ketemu sama Qarun. Dan orang yang meninggalkan sholat karena dagangan, karena usaha, waktunya adzan tidak ia akhiri perdagangannya, seperti itu tetap jalan terus, maka dia akan ketemu di neraka dengan Ubay bin Khalaf. Ya, jadi ada 4 tokoh penyesat, tokoh-tokoh sesat yang sudah divonis oleh Nabi tempatnya di neraka. Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Nah ini hati-hati ya, kembali ke materi kita kembali. Jadi ini adalah ujian-ujian yang enak-enak. Ada loh orang itu diberi harta banyak, malah bukan semakin meningkat ibadahnya, enggak, malah semakin menurun. Malah semakin menurun. Contoh yang pernah saya sampaikan, dulu pada saat belum punya kendaraan, kalau ketemu orang sukanya apa? Assalamualaikum Pak, Bu, assalamualaikum, monggo Bu. Ya, Pak, monggo, assalamualaikum. Begitu dia punya mobil kendaraan, salamnya ganti. Tin. Itu pun kacanya ditutup. Gak pakai dibuka kacanya, ditutup. Tin. Oh, berarti tambah sugih, tambah kaya, bukan semakin bertakwa, tambah menurun kualitas ketakwaannya. Nah, itu berarti diuji harta. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu, dulu masih punya motor, apalagi motornya motor tahun berapa ya? Motor zaman lama lah, motor lama. Ya Allah, itu kajian jam 6 pagi, ya, setengah 6 itu sudah di masjid, bahkan sholat subuh di masjid itu, menunggu sekalian ikut taklim. Masya Allah, meskipun jauh tempatnya dia datang, ketek. Sudah datang, begitu punya mobil telat. Kenapa? Takut catnya takut tergores. Begitu sudah di tempat taklim, ya Allah, parkir gak iso parkir ini. Wis kapan-kapan pulang. Ada gak ya model kayak gini? Ada gak? Dulu punya motor, meskipun parkirnya jauh tetap taruh jalan. Tapi sekarang begitu punya mobil, gara-gara parkir, wah gak bisa parkir iki, gak bisa. Wis mulai. Oh ya, tapi di sini nggak ada kan yang kayak begitu kan? Nggak ada yang ngaku ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi ini menunjukkan ujian itu ada 2. Baik, kita lanjutkan sekarang yang Al-Baqarah. Dalil tentang sabar menghadapi musibah itu akan mendapatkan rahmat. Ya, lanjutkan aja Pak Didi. Al-Baqarahnya 155 tadi sudah dibaca. Sekarang 156 kan? 155 sampai berapa tadi? 157. Dalil tentang sabar ketika tertimpa musibah itu mendapatkan rahmat dari Allah. Ini orang nomor 1 ya. Lanjut teruskan. Ayo dalilnya. Al-Baqarahnya dilanjut.
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, berikan gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa itu? Silakan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Nah, musibah kan? Musibah ini berarti bentuknya yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Yang jelek-jelek apa yang baik-baik? Musibah itu tadi yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik namanya apa tadi? Fitnah. Tapi musibah dan fitnah atau cobaan itu konteksnya untuk siapa? Orang beriman. Kalau azab konteksnya untuk siapa? Orang kafir. Alhamdulillah panjenengan sudah paham. Lanjut ayatnya, teruskan. Berikan, ulang lagi, berikan kabar gembira. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, teruskan ayat 156 yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna. Terus. Dan rahmat dari Rabb mereka. Nah, ada kata-kata mereka itulah yang akan mendapatkan yaitu ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Siapa yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya? Orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Orang yang ketika kena musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi itu pertama kali yang dia ucapkan. Jadi ketika dia mendengar berita pertama, makanya sabar itu pukulan pertama. Sabar itu intinya pada saat pukulan pertama. Pukulan pertama, maksudnya berita pertama kali dia dapatkan. Bu, ini ada berita, tapi panjenengan tidak usah kaget ya, dan panjenengan harus sabar. Ini ada berita kalau saudara panjenengan itu tertimpa begini. Langsung dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia dapat itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ayatnya itu berlaku untuk mereka. Tetapi kalau begitu dia mendapatkan musibah, lalu kemudian dia tidak ucapkan kalimat istirja, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia langsung berteriak, menangis histeris, melakukan ratapan-ratapan jahiliyah, memukul-mukul tubuhnya, tanda tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka Allah murka dan gak ada yaitu dalil pahala rahmat seperti yang Allah janjikan dalam ayat itu. Kadang-kadang orang seperti itu kaget lalu dia nangis histeris, begitu sudah reda baru innalillahi wa inna ilaihi terlambat ya. Di awal mestinya ya, di awal ya, ibu ini ada berita dan bukan berita saja. Dan ini saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, suami panjenengan menikah lagi, ibu. Alhamdulillah, inna lillahi. Mestinya alhamdulillah saja, nggak usah innalillahi. Oh itu berita baik kok. Oh berita baik, bukan berita susah itu ya. Berita yang menyenangkan. Alhamdulillah. Betul ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi apa ini? Orang sabar dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Baik. Sekarang panjenengan sudah ada dalilnya. Saya tanya untuk memperjelas. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah yang nomor satu yang kita bahas hari ini siapa? Siapa? Orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Dalilnya apa dalilnya tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai. Sekarang panjenengan boleh tulis boleh tidak. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 mengandung 4 pelajaran. Nah, mengandung 4 pelajaran. Nah, ini yang agak panjangnya di sini. Ini panjang ini. Ya, 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, surat Al-Baqarah tadi loh, ayat 155 sampai 157 mengandung 4 pelajaran. Apa saja? 1, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah bahwasannya setiap orang yang beriman,
maka dia pasti mendapatkan musibah atau cobaan, musibah atau ujian. Setiap orang beriman. Kalau musibah yang buruk-buruk, kalau cobaan itu yang baik-baik. Tapi dua-duanya untuk orang yang beriman. Ya. Mana dalilnya bahwasanya setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, pasti akan kena musibah. Entah sakit, entah diuji istri, entah diuji macam-macam lah bentuknya itu. Dalil, kita kasih dalil. Ayo dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 6. Ada nggak jilid 6? Ada. Nomornya 3402. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3402. 3402. Bisa kan nulisnya Sahih Targhib wa Tarhib 3402. Ya, riwayatnya Ibnu Hibban ini. Ayo dibaca, dari mana itu? Ya, dari betul Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ayo baca. Dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Dia mengatakan, iya betul. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah. Ya. Terus? Siapakah yang paling berat ujiannya? Siapakah orang yang paling berat cobaannya? Siapa wahai Rasulullah? Orang yang paling berat cobaannya. Terus lanjut, apa jawaban Nabi? Rasulullah menjawab, Al-Anbiya Summal amsal fal amsal. Silakan. para nabi. Terus. Kemudian orang-orang terbaik dan begitu selanjutnya. Ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi. Lalu siapa? Orang yang ada di bawahnya. Lalu siapa lagi? Orang yang ada di bawahnya lagi. Sampai ke kita. Jadi Bapak Ibu tolonglah, tolong. Kalau ada di masyarakat kita orang yang merasa dia itu ujiannya paling berat. Kan ada orang itu bilang begini, ya Allah abot iki ujian ini, gak ada orang menerima ujian kayak aku ini, gak ada ya. Ini paling berat ini yang saya terima. Jangan, ada yang lebih berat. Siapa? Para nabi dan para rasul. Itu ujian paling berat. Ya, ada di orang itu ada nabi yang diuji dengan sakit. Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Loh, berat ujiannya. Seperti itu. Ada seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan dimusuhi oleh kaumnya. Lah kaumnya itu termasuk salah satunya keluarganya yang kafir. Nabi siapa ini? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya diludahi orang, dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Bayangkan, berat ujiannya, medannya itu berat, tapi tetap sabar. Para nabi paling berat, para nabi. Kita belum ada apa-apanya. Wong baru diuji apa itu sakit gigi aja, ya Allah. Kalau sudah ya sampai istrinya ngomong, ini yang sakit suaminya, cekot ya. Istrinya ngomong, Mas sana, ojo ngomong, tambah lorot. Oh, ya. Berat ini ya, seperti itu ya. Anaknya rame, jangan rame, tambah cekot giginya papa. Iya. Ya Allah, terus dipegangi. Padahal ini biasa ini. Ya, masih ada yang lebih berat lagi. Ya, seperti itu. Ibu-ibu juga gitu. Ya, diuji oleh Allah kehilangan orang yang ibu-ibu cintai. Misalnya kehilangan suami, suaminya wafat. Ya, itu ujian. Sikapi dengan sabar. Kalau di dunia nggak ketemu, mudah-mudahan nanti di hari kiamat ketemu. Ini tidak, diuji kehilangan suami. Nanti lihat bajunya suami, buka lemari, nangis. Lihat foto lagi berduaan dulu masa hidupnya, nangis. Ya Allah, makanya kita itu tidak boleh menyimpan hartanya mayit. Bajunya mayit itu jangan disimpan. Peninggalannya mayit, berikan kepada orang aja, sodakokan, wakafkan, seperti itu. Bajunya, celananya, semuanya wakafkan, berikan. Kalau ada sarungnya suami, wakafkan semuanya. Jangan ada, itu yang bikin kita jadi sedih berkepanjangan. Udah, seperti itu. Nggak boleh katanya para ulama nyimpen fotonya dipajang, ya nggak boleh.
Ya, nggak boleh yang seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi ujian yang paling berat itu siapa? Nabi. Terus kemudian yubtalan nasu ala qadri dinihim. Silakan. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya Atau imannya. Lu lihat, orang itu diuji sesuai dengan kadar imannya, kadar agamanya. Mirip seperti anak sekolah. Ujian anak SD dengan ujian anak SMP, dengan ujian anak SMU, dan ujian anak-anak yang ada di bangku kuliah. Semakin tinggi level, semakin berat ujiannya. Maka kita itu diuji oleh Allah sesuai kadar iman kita. Kalau imannya iman emas 24 karat, ya berat. Kalau iman kita itu iman sekedar sekelas perak, apalagi perunggu, imannya iman level bawah, ya ujiannya disesuaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Gak mungkin Allah zalim, gak mungkin. Gak mungkin. Sesuai dengan kadar keimanan kita. Sesuai. Ya saat ini wae ujiannya. Kalau dikasih berat lagi sedikit, maka kamu gak akan sanggup menanggungnya. Sekian. Tapi kita merasa itu sudah paling berat. Salah. Itu sesuai dengan kadar keimanan. Makanya saya pernah didatangi oleh seorang anak muda. Dia bilang kepada saya, Ustadz lihat tubuh saya Ustadz. Iya, saya lihat tubuh Anda penuh dengan tato. Kenapa mas? Kenapa? Alhamdulillah saya hijrah Ustadz. Saya kembali mengikuti yaitu sunnah Nabi. Saya sering ikut taklim yang diajarkan yaitu oleh ustadz-ustadz yang sesuai sunnah Ustadz. Oh ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan diistiqomahkan oleh Allah. Terus panjenengan menghadap saya ini apa maksudnya? Maaf Ustadz ya, saya minta maaf. Semakin saya itu hijrah, semakin saya kenal dengan dakwah sunnah, ujian saya tambah berat Ustadz. Tambah berat. Istri saya divonis kena penyakit stadium sekian. Saya nggak sebut nama penyakitnya. Anak saya kemarin juga diuji oleh Allah. Orang tua saya, mertua saya, semuanya. Sampai saya ini dikeluarkan dari pekerjaan Ustadz. Saya nggak kerja sekarang ini Ustadz. Semakin terpuruk saya. Dulu saya ketika maksiat, semua maksiat saya lakoni, hidup saya enak Ustadz, fine saja. Tetapi sekarang saya semakin terpuruk. Kalau saya tahu akhir cerita saya seperti ini, mending saya nggak tobat sekali Ustadz. Mending saya nggak kenal dakwah sunnah ini sekalian. Karena dulu ketika saya tidak pernah ke masjid, hidup saya enak. Kenapa saya jadi terpuruk seperti ini sekarang? Semakin saya dekat sama Allah, ujian tambah berat. Tak pegang dadanya. Sabar mas, sabar. Saya bacakan dari sini. Ujian yang Allah berikan itu sesuai kadar iman. Semakin tinggi level iman, semakin berat. Dan Allah itu kalau menguji seseorang, itu tanda Allah itu sayang, cinta kepada orang itu. Nangis dia, langsung nangis. Berarti Allah sayang sama saya Ustaz? Iya, sayang. Berarti Allah hendak menguji apakah saya ini benar-benar tobat atau tidak? Iya, diuji sesuai dengan kadar iman antum. Baik kalau gitu, saya terima ujian ini dengan sabar. Doakan saya Ustaz, insya Allah saya doakan. Bapak ibu sekalian, jadi nggak mungkin Allah mendolimi seorang hamba, disesuaikan dengan kadar iman seseorang. Lanjut, teruskan. Faman sakhuna dinuhu ishtadda bala'uh. Silakan. jika dia kokoh dalam agamanya. Ulang lagi. Jika dia kokoh dalam agamanya. Jika agamanya tambah kuat, maka ujiannya berat. Loh, jelas dalilnya. Kalau imannya tambah mantap, tambah kokoh, akidahnya tambah kokoh, semakin ngikuti sunnah-sunnah Nabi, tambah berat. Ujiannya tambah berat. Terus, waman dha'ufa dinuhu, dha'ufa bala'uh. Silakan. Jika dia lemah dalam agamanya, imannya lemah, kadar agamanya lemah, maka ujiannya sesuai dengan kadar agamanya tersebut. No, stop sampai di situ aja. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi semuanya disesuaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, ditambah lagi nomor 3403, satu nomor dari yang tadi ya. 3403 riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya dan Al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ayo dibaca, silakan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya dia masuk mengunjungi Rasulullah SAW ya, yang sedang dalam keadaan demam keras. Jadi Nabi itu pada saat itu demam keras. Bapak Ibu harus tahu, Nabi sakit seumur hidup cuma 2 kali. Nabi sakit seumur hidup
2 kali. 2 kali. Hanya 2 kali. Yang pertama ketika perang Uhud, rahangnya terluka, mengeluarkan darah. Yang kedua saat mau wafat, demam tinggi. Demam. Sampai ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri memegang selimutnya Nabi. Selimutnya itu panas. Saking demam tingginya Rasul. Selimutnya itu panas. Lanjut teruskan. Di mana beliau ditutupi sepotong selimut. Terus Abu Sa'id meletakkan tangannya di atas selimut Rasulullah lalu berkata, iya, betapa panasnya badanmu. Silakan. alangkah hebatnya demammu, wahai Rasulullah. Alangkah hebatnya demammu sampai selimutmu ini panas. Lanjut teruskan. Beliau bersabda, iya, nah ini. Inna kadzalika yushaddu alainal bala wa yudha'afu lanal ajr. Silakan. sungguh kami memang demikian. Silakan. Ujian diberatkan kepada kami dan dilipatkan juga pahala buat kami. Semakin berat ujian cobaan, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Semakin besar. Makanya orang kalau kena musibah, tolong tanamkan hadis ini. Ya Allah, saya diuji ini, tidak selesai-selesai. Anak saya tidak selesai-selesai. Berarti Allah menyiapkan pahala yang besar untuk saya. Asal sabar dan ridho. Asal sabar dan ridho. Kenapa? Karena ada dalilnya ini. Silakan tambahkan lagi. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3407. 3407. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ayo dibaca, silakan. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabdanya? Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Silakan. Sesungguhnya besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya cobaan. Ulang lagi kalimat itu Pak Didi, bagus itu. Sesungguhnya besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan, pahalanya tambah besar. Lanjut. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Lanjut. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika menyukai suatu kaum, jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Ya diuji. Orang itu kalau Allah mencintai seseorang, diuji dulu keimanannya oleh Allah. Terus poinnya, faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridho atau memberinya ujian itu, jadi dia ridho, sabar, ridho ketika mendapatkan ujian cobaan itu, maka dia akan mendapatkan ridho, yaitu dari Allah dan ganjaran pahala yang berlimpah. Dapat ridho Allah dan ganjaran melimpah. Terakhir, waman sakhita falahu sakhatu. Silakan. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah dan siksa yang pedih. Murka, maksudnya murka di sini apa? Suka sambatan. Dikit-dikit kalau ketemu orang, sumpek aku. Kenapa kok sumpek? Sigi apa sih SPP sambatan tok isinya. Ya, hidupnya itu penuh dengan keluh keskeluh. Mengeluh kok sama manusia, mengeluh itu sama Allah, curhat itu sama Allah. Anda curhat kepada manusia, paling mentok orang itu akan memberikan nasihat. Tapi kalau curhat sama Allah, Allah akan memberikan solusinya. Ya, seperti itu. Nggak perlu kita cerita kepada orang tentang apa yang menimpa kita. Sama Allah saja. Semua tumpahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya cari waktu-waktu yang mustajabah. Hari Jumat, hari Rabu, doa di hari Rabu antara zuhur sampai asar, itu mustajab. Doa di hari Rabu antara zuhur sampai asar, itu mustajab. Termasuk hari Jumat antara asar sampai matahari terbenam, itu mustajab. Termasuk sepertiga malam terakhir tahajud, minta sama Allah, curhat sama Allah. Nah itu ya. Baik, jadi kembali ke materi kita, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 mengandung berapa pelajaran tadi? 4. Pelajaran yang pertama apa tadi? Setiap manusia pasti, setiap orang beriman pasti diuji atau pasti mendapatkan musibah. Yang nomor 2 pelajarannya, kan ada 4 ini ya. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimallah, keutamaan mengucapkan kalimat istirja. Orang itu kalau suka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu ada keutamaannya. Makanya panjenengan kalau mendengarkan musibah, berita ya kematian terutama ya, kematian ya, kita ucapkan inna lillahi. Ustadz, yang mati orang kafir, tetangga saya Nasrani Ustadz, meninggal dunia, apa boleh saya ya mengucapkan inna lillahi? Boleh.
Itu berlaku umum itu. Innalillahi itu untuk muslim, untuk kafir. Ketika dia meninggal, orang-orang kafir, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Ya, kita lanjutkan ya. Apa keutamaannya? Nih perhatikan. Makanya jangan dilewatkan. Kalau kita takziah, ibu-ibu kalau takziah, ucapkan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, atau misalnya kalau share di grup itu ada saudara kita meninggal, sampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian kita doakan Allahumma gfirlahu atau Allahumma gfirlaha dan seterusnya didoakan. Tapi dulu kan innalillahi. Kenapa? Apa keutamaannya orang ucapkan innalillahi? Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhibnya dibuka. Dibuka hadisnya nomor Sahih Targhib wa Tarhib nomornya nomor 3491. 3491 riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Ayo 3491 Sahih Targhib wa Tarhib, keutamaan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau disingkat kalimat istirja. Saya tanya istighfar itu apa? Istighfar, kalimat istighfar itu gimana? Istighfar astagfirullah. Kalau tasbih, kalau tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, la haula, takdis, takdis, subhanallah, sama seperti tasbih. Kalau istisna, ayo istisna, ayo bukan istirja, istisna. Ucapan apa itu istisna? Insya Allah, itu kalimat istisna namanya. Kalau istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus hafal ya nama-nama seperti ini. Baik, ayo baca, silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya. Apabila anaknya seorang hamba meninggal, maaf ini, si fulan punya anak, anaknya meninggal, kehilangan anak ini, maka Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, malaikat pencabut nyawa. Apa kata malaikat-malaikat? Apa pertanyaan Allah kepada para malaikat? Kalian dalam mencabut ruh seorang anak hambaku. Stop. Saya perlu luruskan itu. Loh Ustadz, yang mencabut nyawa itu satu malaikat atau banyak malaikat sih? Kok Allah mengatakan kalian? Kok para malaikat? Para malaikat kan berarti banyak. Bapak Ibu harus tahu, ruhnya manusia itu dicabut, itu ada prosesnya. Ruh itu pertama kali dicabut mulai dari telapak kaki naik ke lutut, lutut naik ke pinggul, pinggul naik ke dada, dada ke kerongkongan. Itu yang mencabut bukan malaikat maut, bukan. Yang mencabut itu para pembantunya malaikat maut yang datang lebih dulu. Jadi mereka dulu yang datang, eksekutornya datang terakhir. Pembantunya dulu yang mencabut dari telapak kaki sampai ke kerongkongan, cabut terus. Begitu sudah di kerongkongan, baru eksekutornya malakul maut, tugasnya itu yang paling berat. Makanya ruhnya orang kafir dalam surat Muhammad surat nomor 47 ayatnya ayat 27 itu tidak mau keluar sampai dipukuli mukanya sama punggungnya karena nggak mau keluar. Yang mukul itu malakul maut karena dicabut nggak mau keluar. Keras tarikannya. Kalau orang beriman diibaratkan seperti air yang mengalir dari mulut tiku, lancar, ruh itu keluar. Ada juga orang beriman itu karena dia tidak kuat menahan, yaitu tarikan itu sampai matanya mengikuti jalannya ruh. Makanya ada orang mati meninggal, matanya melotot ke atas. Jangan kemudian kita katain yang enggak, yang tidak. Dosa porek wong iki, ya Allah, mati ini mendelin. Jangan. Ya, jangan. Sebab apa? Sebab ada orang itu yang nggak kuat, tidak kuat menahan, yaitu ketika ruh itu ada yang kuat. Begitu ditarik langsung matanya terpejam. Ada yang sedikit agak seperti orang melirik, gitu ya, seperti orang ya agak melek sedikit. Ada yang memang terbeliak ke atas. Ada. Tugas kita adalah untuk menutupkannya, seperti itu. Baik,
kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan adalah bahwasannya Allah mengatakan kepada para malaikat. Ulang lagi Pak Didi yang belakang tadi. Allah berkata kepada para malaikat. Silakan. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, Ya, silakan. kalian telah mencabut ruh seorang anak hambaku. Kalian berarti jumlahnya banyak, yaitu para pembantu-pembantunya. Kalian telah mencabut ruh anak hambaku. Lanjut. Mereka mengatakan iya. Ya wahai Allah. Lanjut. Lalu Allah bertanya, Apa katanya? apa yang dikatakan oleh hambaku? Nah, apa yang dikatakan sama orang tuanya ketika anaknya meninggal? Orang tuanya ngomong apa? Maksudnya begitu. Terus apa katanya para malaikat itu? Mereka menjawab, Iya. dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. No. Jadi orang tuanya ketika anaknya wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin setelah itu orang tuanya menangis, tapi ucapan kalimat ini diucapkan dulu. Apa katanya Allah kepada malaikat? Silakan. Allah berfirman, buatkanlah satu rumah di surga buat hambaku itu. Buatkan rumah di surga untuk hambaku itu. Yang mengucapkan istirja tadi, buatkan rumah di surga. Terus rumah itu diberi nama apa? Dan namailah dia dengan Baitul Hamd. Baitul Hamdi, rumah pujian. Oh, itu ya. Jadi orang yang suka mengucapkan innalillahi dapat rumah di surga. Jangan diremehkan ucapan ini, jangan diremehkan. Dapat rumah di surga. Loh, memang di surga itu ada tempat tinggalnya Ustaz? Ada. Di surga itu ada 4 tempat tinggal. Ada rumah, ada kemah, ada kamar-kamar, ada istana. Ada. Ya, lo ada yang dapat kamar-kamar? Ada. Kok kayak kos-kosan? Loh, ini ya repot. Ini repot ini kalau nggak taklim ini. Ya, jangan disamakan, beda. Pengen tahu dalilnya? Kalau di surga itu ada rumah, di surga itu ada kemah, di surga itu ada kamar-kamar yang di bawahnya yaitu sungai yang mengalir air di bawahnya itu. Terus, jadi air-air yang mengalir itu ya, sungai-sungai tersebut. Nah, ada yang juga mendapatkan istana. Istana ini istimewa. Lah, setiap tempat itu ada amalan-amalannya Bapak Ibu sekalian. Ada. Sekarang saya tunjukkan, tak kasih bocoran. Di surga ada rumah. Di mana dalilnya? Di surga itu ada rumah. Dalilnya adalah yaitu disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari nomor asli. Nomornya 3820. 3820. Saya bacakan aja. Bahwasannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, perhatikan perkataannya Jibril, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun. Wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah, istrinya Nabi ya, Khadijah datang kepadamu membawa nampan berisi lauk. Jadi rupanya waktu itu Khadijah mau mendatangi Nabi, Nabi sudah diberitahu dulu sama malaikat Jibril, istrimu Khadijah datang membawa nampan berisi lauk, makanan atau minuman. Terus katanya Jibril berikutnya, fa idza hiya qad atatka fa aqra 'alaiha salama min rabbiha azza wajal wa minni. Kalau kau sudah ketemu sama dia, istrimu Khadijah, sudah ketemu sama istrimu, maka sampaikan salam dari Allah dan salam dariku. Khadijah itu dapat salam. Allah kirim salam sama Khadijah. Allah itu loh kirim salam. Dan sampaikan dari aku juga, kirim salam sama istrimu. Terus kemudian, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin. Berikan kabar gembira kepada istrimu Khadijah, dia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, la sahaba fihi wala nasaba, yang tidak ada suara bising di dalamnya dan kelelahan di dalamnya. Rumah itu terbuat dari mutiara. Untuk siapa? Khadijah. Berarti di surga ada rumah. Wong Asia istrinya Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun, itu doanya kepada Allah ada dalam Quran itu. Doanya Asia, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga ya Allah. Bangunkan. Padahal dia sendiri tinggal di kerajaannya Fir'aun, tapi dia tahu yang namanya istananya Fir'aun bakal hancur. Makanya dia tidak butuh itu, dia butuh rumah di surga. Saya tanya sama panjenengan, panjenengan pernah minta rumah di surga sama Allah? Wong sudah punya rumah di Darmo saat lah, ini masalahnya. Iya.
Itu minta tetap rumah di surga. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Terus, lah kalau yang satunya lagi Ustaz. Nah, ada tempat tinggal di surga itu kamar-kamar. Kamar-kamar. Jadi bukan rumah, kamar-kamar. Mana dalilnya? Di surga itu ada kamar-kamar. Ayat surat 39 ayat 20. Pak Didi buka surat 39 Az-Zumar ayat 20. Ada orang itu di dalam surga dapat kamar-kamar. Jangan dikatakan kamar kayak kamar-kamar kita di dunia loh ya. Bukan ini ya. Ayat 20, ayat 20 surat Az-Zumar ayat 20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Silakan. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Loh, bukan tempat-tempat. Ayo terjemahan yang lain apa di situ? Kamar-kamar. Terjemahan yang lain kamar-kamar, bukan tempat-tempat. Huruf, kamar itu hurfa bahasa Arabnya. Sedangkan di situ adalah hurufun, betul ya. Terus yang nomor 3, langsung aja kita lanjutkan. Di surga itu ada kemah-kemah. Ada, surga itu disediakan kemah. Mana dalilnya? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, Allamal Quran. Ya, surat Ar-Rahman ayat 72. Surat nomor 55. Ar-Rahman ayatnya 72. Ada kemah-kemah. 72. Inna adzaba ayat 72, maaf. 72. Tuh, betul ya? Surat 55 ayatnya 72. Nah, hurum maksuratun fil khiyam. Silakan. Bidadari yang cerita putih bersih di pinggir dalam rumah. Loh, kok rumah? Terjemahan yang lain apa? Kemah-kemah. Itu tolong terjemahannya direvisi dong. Bukan dihapus, diganti, download lagi. Ya, bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Khiyamun itu kemah. Dan Bapak Ibu tahu kemah ini seperti apa? Dijelaskan sama Nabi dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomornya 2838. Kemah ini panjangnya 60 mil. 60 mil. Bukan kemah-kemah kayak kemah pramuka gitu. Bukan, ini panjangnya 60 mil. Terus kemah itu terbuat dari mutiara. Loh, terus yang ini ya. Yatufu alaihimul mu'min, didatangi secara bergiliran oleh bidadari-bidadari. Fala yara ba'duhum ba'dha, di mana istri yang satu dengan istri yang lain tidak saling melihat. Kemah itu panjangnya 60 mil, didatangi secara bergiliran oleh istri-istri dari kalangan bidadari-bidadari. Ajib. Baik ya. Terus yang terakhir sekarang, apa itu tempat di surga? Istana. Mudah-mudahan kita mendapatkan istana-istana. Ya, istana. Mana dalilnya? Di surga ada istana. Surat nomor 25. Surat nomor 25 dibuka ayat 10. Surat nomor 25 ayat 10. Surat 25 ayat 10 Allah berfirman, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka kusura. Nah itu surat 25 ayat 10. Ayo dibaca. Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Terus, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Baik, Bapak Ibu kepingin tahu amalannya orang kepingin dapat istana? Simple. Tak kasih bocoran. Kalau kepingin dapat istana di surga, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Saya bacakan dalilnya. Riwayatnya riwayat Imam Ahmad, sahih. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad Al-Ikhlas ya, hingga dia menyelesaikannya sampai 10 kali bacanya, maka Allah akan membangun baginya sebuah istana di surga. Tapi bukan sekedar baca ini,
Dia paham makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Ini kan surat favorit panjenengan kan? Ya, dikit-dikit qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Ya, mantap itu ya. Hafal itu ya. Baik, nah itu harus paham. Kenapa kok dikatakan ahad? Kenapa kok tidak wahid? Nah itu harus paham. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa yang dimaksud lam yalid wa lam yulad? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harus tahu. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Harus paham, ngerti maknanya. Lah itu baru dapat istana. Tapi kalau sekedar baca, tidak. Hanya dapat pahala baca, pahala membaca Quran dapat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pelajaran nomor 3. Karena waktunya ya. Pelajaran, kan ada berapa pelajaran tadi? 4. Sekarang pelajaran nomor 3 dari surat Al-Baqarah. Pelajaran yang ketiga adalah, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang sabar. Orang yang sabar. Orang yang sabar. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu seringkali mendengar kata sabar kan? Seringkali sabar. Sabar itu mudah diucapkan, tapi ibu-ibu yang jawab, tapi sulit ya. Sulit untuk dipraktekkan. Betul ya? Nah, Bapak ibu tahu sih artinya sabar itu apa? Sabar itu artinya adalah menahan. Jadi Bapak ibu kalau kepingin tahu, sabar itu definisinya menahan. Maksudnya menahan itu apa? Katanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib halaman 5, sabar itu adalah menahan hati dari rasa kesal terhadap takdir ketentuan Allah. Contohnya, menahan lisan dari sambatan, berkeluh kesah, menahan anggota badannya untuk melakukan kejahatan, melakukan maksiat, seperti menahan dari menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, mencabut-cabut, mengoyak-ngoyak rambut. Sabar itu artinya menahan. Bukan menahan, sabar. Sabar itu artinya menahan. Menahan dari lisannya dari kata-kata yang tidak baik, menahan dari anggota badannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, kita lagi nyetir ini, kita lagi nyetir, iya. Ternyata kita dipotong orang, mobil kita ini, set potong, dan dia rem mendadak, sehingga kita mau nggak mau kita harus rem mendadak, ya. Bahkan kita sudah memperkirakan, rem mendadak, waduh, nggak nutut ini ya. Ternyata qadarullah nutut, tapi mepet betul. Maka sabar, menahan dari lisan. Kadang-kadang kita enggak. Oh setan ini, berarti nggak sabar. Kita parkir, kita nggak bisa keluar tempat parkir. Mobil orang ada di depan kita, meskipun tukang parkirnya sudah bilang, Pak dinolkan ya, dinolkan, jangan di handrem ya, nol ya. Ternyata lupa dia di handrem. Kita masuk mobil, Pak ya apa ini? Nggak tahu Pak orangnya kemana. Wadah ya aku jam gue. Nggak sabar berarti. Orang sabar menahan lisan. Begitu orangnya datang, itu orangnya datang, maka ya orang itu minta maaf, nggak minta maaf, ya sudah. Mohon maaf Pak, saya mau keluar Pak. Iya, saya buru-buru. Itu, udah. Lah kita kalau nggak sabar, wis salah gak jauh sepuro. Nah itu kita sering kali kan kita seperti nggak sabar. Lisan itu pengennya itu seperti itu ya. Baik, jadi sabar itu menahan lisannya, menahan anggota badannya, menahan hatinya. Nah seperti itu ya. Dari sifat marah, kesal, murka, menggerutu dengan takdir Allah. Ya Allah, loro iki kok gak mari-mari sih. Ya, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Istri tidak sabar sama suaminya. Lah ya Pak, aku iki gak kurang-kurang ya. Iya. Mati mari Pak. Loh. Ya, ada istri itu bilang sama suaminya, ya, bis mati mari ya. Ya. Mudah-mudahan itu mungkin yang terbaik buatmu. Loh ini tidak sabar karena istrinya itu merawat suaminya mungkin sudah capek ya dia ya, tidak sabar. Maka sabar itu menahan lisan. Ya, anak nakal tahan. Orang tua tahan. Ya Allah, hari iki yo. Dalam hati ya, gregetan ini. Tapi sabar, lisan. Jangan sampai keluar kata-kata
kamu kurang ajar, kamu nakal, itu vonis. Ucapan orang tua itu doa. Hati-hati. Ya, apalagi sampai nyumpai anak, mama ndak ridho. Jangan. Ya, kan kadang-kadang ada anak itu yang suka goda orang tuanya. Mamanya sudah bilang, terus aja, mama ndak suka. Alamak, ini mah dilakukan lagi. Oh, namanya nambah bedik. Iya. Apa kata? Loh, sudah begini orang. Terus. Sudah dilakukan lagi. Loh, terus. Sampai kamu lakukan lagi, mama ndak ridho. Jangan. Namanya anak pasti dilakukan lagi. Wong anak namanya anak ndak ngerti, dilakukan. Itu kena sumpahnya orang tua. Sampai dia meninggal gak dapat ridho itu dari orang tua. Hati-hati. Kalau ngomong hati-hati. Sabar, tahan lisan. Ngomong sama suami, ibu-ibu semakin suami menjengkelkan, ibu-ibu semakin taat, pahalanya tambah besar, Bu, tambah besar. Tambah besar. Ya, guyunya nggak enak ya. Ini tidak ada istri itu yang tidak sabar. Ya, itu tidak sabar. Ketika ya. Mana kau nih? Iya. Begitu suaminya berbalik, tidak sabar. Ada ibu-ibu yang seperti itu di sini? Tidak ada yang ngaku. Ya. Itu berarti tidak sabar, menahan diri, menahan lisan, ya, menahan lisan, menahan anggota badan, menahan hati. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Lah, sabar itu macamnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Sabar itu. Lah, adapun untuk penjelasan rinciannya, sabar dalam hal apa saja, insya Allah kajian berikutnya. Insya Allah. Berarti gak tuntas ya. Padahal kita sudah 1,5 jam ini ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan. Tolong saya diingatkan ya. Berarti masuk pelajaran yang keberapa tadi itu? Pelajaran yang ketiga kan? Tentang apa? Tentang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan. Keras dikit Pak ya. J. Masalah apa Bapak? Apa katanya? Innalillahi. Ya, innalillahi. Ya. Mengatakan apa tadi? Innalillahi rojiun. Enggak lengkap. Innalillahi rojiun. Oh iya, disingkat gitu ya maksudnya ya. Iya. Bagaimana hukumnya orang ketika kita misalnya terkena satu musibah, tersandung batu atau apapun, kaget misalnya, kita membacanya itu tidak innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tetapi innalillahi rojiun. Maka tentunya dalam hal ini tidak diperbolehkan Bapak. Karena itu sudah sebaik-baik ucapan. Sama dengan begini, menyingkat salam. Kalau saya nyampaikan salam, Assalamualaikum, maka seringkali ada orang menjawab itu begini, Waalaikumsalam warahmah. Loh, itu nggak boleh. Jadi tolong, kata Allahnya itu sebutkan Waalaikumsalam warahmatullah. Nah itu. Ini tidak Waalaikumsalam warahmah, nggak boleh. Termasuk tadi innalillahi rojiun, itu nggak boleh. Jadi lengkap aja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Atau boleh juga ucapan yang lain. Kalau kaget atau tersandung, ucapkan bismillah. Boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Orang kalau kaget lalu dia menyebut nama Allah bismillah, maka syaitan itu akan mengecil sekecil seperti lalat. Tetapi kalau orang itu kaget atau tersandung batu atau apapun kondisinya kaget, kita tidak membaca bismillah ya, tetapi membaca seperti menyebut syaitan. Oh, dasar syaitan ini, oh memang syaitan ini. Maka setan berkata, demi kemuliaanku kau kaget, yang kau sebut bukan Allah, tapi yang kau ingat aku. Kau nggak ingat Allah, yang kau ingat aku. Jadi dia tambah besar, sebesar rumah kata Nabi. Makanya kalau terlalu panjang innalillahi, kalau kita kaget atau kesandung batu, ucapkan aja bismillah. Nah, bismillah, itu aja. Atau astagfirullah, boleh. Kalimat-kalimat yang lain ya, boleh. Wallahu a'lam. Itu Pak ya? Ya. Iya Mas. Kalau anak mudanya selain kalimat istighfar, kita kan disunahkan untuk baca surahnya. Baca apa?
Dan sebelumnya Iya. Disunahkan membaca apa tadi? disunahkan membaca Allahumma jurni Fi musibat. Ya. Dijawabkan oleh Ummu Salamah ketika meninggal. Betul, ketika suaminya meninggal, betul. Untuk kalimat yang terakhir wa'afni qadam minha, apa wajib kita ucapkan ketika orang tua kita meninggal. Karena melakukan lebih baik. Apakah ada yang juga dari orang tua lagi kita? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau bertanya di dalam riwayat Muslim ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha itu kehilangan suaminya Abu Salamah, itu Nabi mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus kemudian Nabi mendoakan Allahumma jurni fi musibat dan seterusnya, mengajarkan ya Allah berikan pahala pada musibahku ini, dan ujung-ujungnya yaitu berikan ganti aku dengan ganti yang lebih baik. Dan ternyata tidak lama setelah itu Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik dari suaminya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan beliau, kalau orang tua saya meninggal, saya mengucapkan itu, yang belakang tetap diucapkan atau tidak? Ganti yang lebih baik. Yang dimaksud dengan mendapatkan ganti yang lebih baik tidak harus yaitu mendapatkan yang sama, orang tua yang sama, pasangan hidup yang sama, tidak. Mungkin kenikmatan-kenikmatan yang lain atau ganjaran-ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita yang kita tidak ketahui. Jadi tetap dibaca saja itu. Tetap dibaca. Yaitu ya. Jadi mendapatkan ganti yang lebih baik tidak harus orang tua kita nikah lagi terus mendapatkan ganti, atau mungkin ada orang tua yang lain. Enggak, bukan seperti itu. Bisa jadi kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tanpa kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum wa jazakallahu khairan. Baik, ibu-ibu ada? Tidak ada? Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita dan merahmati kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.